Hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum hanya tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Kasus tindak pidana luar biasa dan berat yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkuasa dengan menggunakan seragam, pangkat, dan jabatan mereka tidak diadili sampai tuntas di pengadilan. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober SH. Di sini saya selaku pengamat politik, hukum, dan keamanan nasional. Saya ingin berbagi apa yang ada di pikiran saya kepada saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia. Saya ingin berbicara tentang pemilu tahun 2024 ini, yaitu apakah benar presiden yang dihasilkan oleh pemilu tahun 2024 ini akan membawa Indonesia menuju negara maju, atau malah sebaliknya, justru Indonesia dibawa menuju negara gagal. Saya ingin menyorotnya ataupun membahasnya terkait permasalahan hukum yang menyeret setiap para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang sudah dideklarasikan. Saya beri judul tulisan ini adalah Para Baca Pres dan Bacawa Pres 2024 Penuh Masalah Hukum, Indonesia menuju negara maju atau negara gagal. Ya. Perhelatan pemilu tahun 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sebentar lagi. Berbagai media menyajikan peliputan terkait kasak-kusuk partai politik dalam membangun koalisi untuk memenuhi presidensial threshold 20%. Sampai saat ini baru ada 3 pasang baca pres, 3 pasang bakal calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dan di antara bakal calon presiden tersebut baru 1 bakal calon presiden ataupun baca pres yang sudah mendeklarasikan bakal calon wakil presidennya, yaitu baca pres Anies Baswedan dengan bacawa presnya Muhaimin Iskandar. Ya. Dari semua nama yang muncul tersebut tidak ada satupun baca pres maupun bacawa pres yang tidak memiliki masalah hukum yang belum tuntas sampai hari ini. Baca pres Ganjar Pranowo, baca pres Anies Baswedan, dan bacawa pres Muhaimin Iskandar masing-masing diduga terseret permasalahan hukum luar biasa atau extraordinary crime, yaitu kasus tindak pidana korupsi. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto masih terseret permasalahan pelanggaran HAM, berat di masa lalu, ya, di masa Orde Baru, di masa beliau masih aktif menjadi prajurit TNI. Hal ini tentu akan selalu memantik pro dan kontra masyarakat jika belum ada kepastian hukum. Kasus korupsi IKTP yang menyeret Ganjar Pranowo belumlah tuntas, ya. Dalam podcastnya bersama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, Novel Baswedan adalah mantan penyidik dari kasus korupsi IKTP ini, menjelaskan bahwa kasus korupsi IKTP yang melibatkan Ganjar Pranowo tidak dilanjutkan karena menurutnya pada waktu itu, ingat ya, pada waktu itu bukti-bukti yang ada tidak cukup. Sambung beliau lagi, namun kata tidak cukup bukti bukan berarti sama sekali tidak ada bukti yang terkait dengan kasus korupsi IKTP yang melibatkan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu sangat perlu didorong KPK untuk melanjutkan penyelidikan kasus IKTP yang menyeret Ganjar Pranowo untuk dituntaskan secara fair melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ya.
Karena para pelaku perampokan uang negara melalui proyek IKTP ini sudah banyak yang dihukum, ya. Dan berdasarkan keterangan dari para saksi yang sudah memberikan kesaksian di pengadilan tipikor seperti Nazarudin, Setia Novanto, dan lain-lain, mereka mengatakan bahwa Ganjar Pranowo terlibat di kasus korupsi IKTP. Ya, itu kasus korupsi yang menyeret baca pres Ganjar Pranowo. Ya. Kita tahu bahwa baca pres Ganjar Pranowo ini dideklarasikan, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Partai P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura, kalau tidak salah. Sekarang kasus yang menyeret Anies Baswedan, baca pres dari Partai Nasdem, dugaan kasus korupsi Formula E yang menyeret Anies Baswedan masih dalam penyelidikan KPK. Dan terkesan KPK ketakutan mentersangkakan Anies Baswedan karena termakan opini kriminalisasi atau penjegalan yang dibangun oleh pendukung baca pres Anies Baswedan. Dan menurut sebagian masyarakat, KPK sudah terkesan tidak lagi bekerja berdasarkan alat bukti, melainkan KPK bekerja berdasarkan opini publik. Padahal berkali-kali KPK menyatakan bahwa KPK punya bukti dalam menyelidiki dugaan kasus korupsi pada penyelenggaraan Formula E tersebut, ya. Itu kasus yang menyeret baca pres Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem dan juga PKB. Sekarang kasus korupsi kardus durian yang disebut-sebut menyeret nama Muhaimin Iskandar, ya. Sebagaimana kita ketahui, Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum PKB, yang mana beliau adalah bacawa presnya Anies Baswedan. Jadi kasus korupsi kardus durian kembali muncul ke permukaan setelah bertahun-tahun tenggelam. Kasus korupsi kardus durian merupakan kasus suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenakertrans tahun 2011 silam, yang mana pada saat itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu periode 2009 sampai 2014. Dan Muhaimin Iskandar pun telah dipanggil secara pro justisia oleh KPK. Sekarang itu tadi kasus yang diduga menyeret nama bacawa pres Muhaimin Iskandar, ya. Kasus kardus durian. Kasus ini sudah terjadi di tahun 2011 silam. Sekarang kasus yang menyeret Prabowo Subianto, ya. Setiap perhelatan pemilu semenjak tahun 2014, isu pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diduga dilakukan oleh mantan Komandan Jenderal Kopassus dan mantan Pangkostrat Prabowo Subianto selalu diungkit oleh para aktivis 98. Mereka menuntut Prabowo harus bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut, ya. Para aktivis tersebut menyerukan bahwa mereka tetap berjuang menuntut penuntasan kasus penghilangan paksa dan pelanggaran HAM berat masa lalu yang bertepatan dengan peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan sebutan peristiwa Kuda Tuli. Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI, ada 13 orang yang belum kembali sampai hari ini, hingga hari ini. 4 diantaranya adalah para aktivis, yakni Wiji Tukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Suyat. Seorang aktivis lainnya yang dikenal dengan nama Gilang ditemukan meninggal dunia di sebuah hutan di Magetan pada tanggal 23 Mei 1998. Ya, itu tadi kasus yang menyeret Bapak Prabowo. Jadi jelas tadi ada Ganjar Pranowo terseret kasus korupsi KTP, yang kedua Anies Baswedan terseret dugaan kasus korupsi di Formula E. Yang ketiga adalah Muhaimin Iskandar, bacawa presnya Anies Baswedan, yang diungkit lagi kasus yang tahun 2011 silam, yaitu yang sangat terkenal dulu, yaitu kasus kardus durian, diungkit lagi dan diselidiki lagi oleh KPK.
dan juga adalah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu kasus penghilangan orang secara paksa yang diduga dilakukan oleh mantan Jenderal Kopassus dan mantan Pangkostrat, yaitu yang sekarang menjadi Menhan, Prabowo Subianto, ya. Itu tadi kasus-kasus yang menyeret para baca pres dan juga bacawa pres yang sudah dideklarasikan. Sekarang kita melihat bagaimana kekhawatiran akan masa depan penegakan hukum di Indonesia pasca pemilu 2024 nanti, ya. Sejumlah kalangan dari masyarakat hukum Indonesia mempertanyakan kepastian hukum terhadap permasalahan hukum yang menyeret setiap baca pres dan bacawa pres yang sudah diumumkan oleh partai politik maupun oleh koalisi partai politik tersebut. Masyarakat hukum Indonesia mengkhawatirkan bagaimana masa depan penegakan hukum di Indonesia jika yang memimpin Indonesia nanti adalah salah satu dari orang-orang yang memiliki jejak masalah hukum, dan masalah hukum yang menyeret mereka ini bukanlah masalah hukum ringan dan biasa, melainkan masalah hukum berat dan luar biasa, ya. Sangatlah wajar jika masyarakat hukum Indonesia khawatir dengan masa depan penegakan hukum di Indonesia di masa mendatang. Karena tidak mungkin pemimpin yang memiliki permasalahan hukum bisa melakukan penegakan hukum dengan baik dan bersih di masa kepemimpinannya. Yang sangat dikhawatirkan lagi adalah jika salah satu dari mereka yang terpilih menjadi presiden selaku kepala negara yang merupakan panglima tertinggi dalam penegakan hukum di Indonesia akan menggunakan instrumen hukum untuk membungkam siapa? Yang pertama, membungkam orang-orang yang mengkritik kebijakannya selaku presiden atau wakil presiden. Itu yang ditakutkan. Yang kedua yang ditakutkan adalah mereka akan membungkam orang-orang yang menghormati dan menghargai kepemimpinannya, ya. Selanjutnya yang ditakutkan adalah takutnya nanti mereka akan menggunakan instrumen hukum untuk membungkam orang-orang yang tidak seirama dengan partai politiknya, membungkam oposisi yang berbicara lantang menyuarakan suara rakyat, bahkan membungkam suara masyarakat yang sedang menderita akibat kepemimpinannya. Sangatlah wajar masyarakat hukum Indonesia sangat khawatir akan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Penggunaan pasal-pasal karet untuk membungkam kritik aktivis, negarawan, dan masyarakat akan jauh lebih marak dirasakan di masa mendatang. Akan banyak aktivis yang dimeja hijaukan, ya. Sementara dalam pemilu nanti rakyat dipaksa oleh sistem ketatanegaraan melalui partai politik pengusung untuk hanya memilih para pasangan baca pres dan bacawa pres yang diusung oleh partai politik maupun koalisi partai politik yang memenuhi presidensial threshold 20%, yang mana mereka semua diduga kuat terlibat dalam kasus tindak pidana luar biasa dan tindak pidana HAM berat. Ya, bagi saya kasus korupsi selain merupakan tindak pidana luar biasa juga bisa digolongkan pada pelanggaran HAM berat karena merampok uang rakyat dengan menggunakan seragam, pangkat dan jabatan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia rakyat Indonesia. Apa kekhawatiran selanjutnya? Benarkah Indonesia akan menuju negara maju atau negara gagal? Ya. Kita lihat, salah satu indikator negara gagal adalah bobroknya penegakan hukum. Ya, tidak adanya equality before the law, ya, kesamaan sistem orang di dalam penegakan hukum. Hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum hanya tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Permasalahan hukum yang dihadapi oleh rakyat biasa sampai ke pengadilan dan mendapatkan kepastian hukum, sekalipun kasus rakyat biasa ini bukanlah tindak pidana berat dan luar biasa seperti korupsi atau penghilangan orang secara paksa. Sementara kasus tindak pidana luar biasa dan berat yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkuasa dengan menggunakan seragam, pangkat dan jabatan mereka tidak diadili sampai tuntas di pengadilan. Ya. Pentingnya dilakukan penegakan hukum pada kasus-kasus yang menyeret para baca pres dan bacawa pres tersebut agar yang pertama untuk memastikan bahwa supremasi hukum tegak setegak-tegaknya. Supremasi hukum merupakan hukum yang memiliki kekuasaan mutlak
dalam mengatur tindakan atau pergaulan seseorang dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bahwa semua tindakan warga negara hingga pemerintah sekalipun berjalan sesuai dengan hukum yang telah berlaku, jika dilakukan penuntasan terhadap kasus-kasus yang menyeret para baca pres maupun bacawa pres tersebut, ini menandakan bahwa supremasi hukum itu tetap tegak sebelum pemilu tahun 2024 ini. Dan ini akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat di masa depan, dengan memastikan para baca pres dan bacawa pres tersebut bersih atau tidak dalam permasalahan hukum. Namun, jika ini diabaikan, maka runtuhlah supremasi hukum tersebut dan akan menimbulkan kekhawatiran akan buramnya penegakan hukum di masa mendatang pasca pemilu 2024. Yang kedua adalah untuk menjamin tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini demi mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi warga negara, di mana setiap warga negara Indonesia berhak menikmati kewajiban dan mewujudkan keadilan. Banyaknya tuntutan dari rakyat agar penegak hukum segera memproses kasus-kasus hukum yang menyeret para baca pres dan bacawa pres tersebut dengan tujuan terwujudnya keadilan. Namun, harapan yang lebih penting adalah jangan sampai rakyat salah memilih calon pemimpinnya di pemilu 2024. Rakyat tentu sangat berharap pemimpin yang dipilihnya nanti adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil tentu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang keadilan itu sendiri sudah ditegakkan pada dirinya, dan berdasarkan bukti yang ada, dia dinyatakan tidak terlibat dalam kasus yang menyeretnya tersebut. Yang ketiga, untuk menciptakan kehidupan yang damai dan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penuntasan kasus-kasus hukum yang menyeret para baca pres dan bacawa pres tersebut adalah agar tidak selalu menjadi pro dan kontra yang liar, tajam, yang dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Ini akan mengancam kedamaian yang kita idam-idamkan selama ini. Negara Indonesia yang maju hanya bisa diwujudkan jika rakyatnya hidup dalam kedamaian, dalam berbangsa dan bernegara. Ya, saya pribadi meyakini bahwa jika kasus-kasus yang menyeret para baca pres dan bacawa pres 2024 ini tidak dituntaskan secara fair di pengadilan, maka sudah bisa kita prediksi bahwa supremasi hukum runtuh, mekarnya ketidakadilan dan tidak terwujudnya kedamaian, dan ini memenuhi kriteria sebuah negara gagal. Jadi kekhawatiran yang paling besar masyarakat hukum Indonesia jika pemimpinnya tidak bersih dalam permasalahan hukum adalah akan terjadinya Indonesia menjadi negara gagal. Ya, itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Jikalau Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang bermasalah hukum, ya sudah pasti Indonesia akan menjadi negara gagal. Itu adalah pertaruhan bangsa ini di tahun 2024. Indonesia maju atau Indonesia gagal ditentukan oleh track record permasalahan hukum para bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden yang akan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, dan akhirnya salah satu dari mereka akan menjadi presiden atau wakil presiden jika terpilih. Oleh karena itu, kita sangat berharap kepada aparat penegak hukum yang mengusut kasus hukum yang menyeret para baca pres dan bacawa pres yang akan berlaga di tahun 2024 nanti untuk segera dituntaskan agar segera mendapatkan kepastian hukum. Jangan biarkan rakyat bingung dan dipaksa memilih, ini quote and quote ya, dalam tanda kutip, memilih harimau dalam karung, yang kapan-kapan bisa memangsa rakyat sendiri jika salah satu dari mereka yang memiliki masalah hukum tersebut terpilih menjadi pemimpin negeri ini. Dan tentu sebaliknya, jika memang mereka tidak bersalah dalam kasus-kasus tersebut, segera juga diumumkan secara terang benderang dengan bukti-bukti yang transparan ke publik, agar publik tahu siapa pemimpin yang bersih dan bisa dipercaya sebagai kepala negara yang menjadi panglima tertinggi penegakan hukum di Indonesia. Jadi itu tadi pandangan dan pemikiran saya terkait pemilu tahun 2024 nanti, ya, terkait bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang masih menyangkut permasalahan hukum yang belum tuntas sampai hari ini. Tentu jikalau
ini belum tuntas akan menjadi pro dan kontra terus sepanjang tahun dan membuat kehidupan kita tidak damai. Saya Kapten Indonesia Waktu Brandi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan menekan yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat